Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Fitri Dewi. Saya dari kelas PMTK 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani, serta mengapa sifat 20 sifat wajib Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama menjerumuskannya atau merumuskannya ke dalam 20 sifat. Kenapa tidak lebih dari itu? Lalu jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukankah salah satu saja? Ya, terus selanjutnya jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Dalam ilmu tauhid, sifat-sifat Allah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dua di antaranya adalah sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Nah, apa sih perbedaannya? Sifat salbiyah adalah sifat-sifat peniadaan atau penolakan terhadap sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sifat ini menegaskan bahwa Allah bebas dari segala kekurangan dan keterbatasan. Disebut salbiyah karena bersifat menafikan. Contohnya kidam, tidak berpemulaan. Mukhalafatul hawadis, yaitu berbeda dari makhluknya. Sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan adanya makna positif atau keberadaan sesuatu sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat ini menyatakan bahwa Allah memiliki kekuasaan, kehendak, ilmu, dan sebagaimana. Contohnya yaitu kudrah, artinya berkuasa, iradah, artinya berkehendak, ilmu, artinya mengetahui. Kesimpulannya, salbiyah adalah sifat yang memiliki arti peniadaan atau penolakan terhadap kekurangan. Kalau ma'ani, sifat penetapan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa sifat 20 wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa tidak lebih dari itu? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah merumuskan 20 sifat wajib bagi Allah karena sifat induk, yaitu sifat-sifat ini mencakup keseluruhan aspek kesempurnaan Allah. Yang kedua, semua sifat lainnya dapat dirinci atau dijabarkan dari 20 ini. Misalnya, sifat mencipta, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan. Semuanya bisa dirinci dari sifat kudrah, yaitu berkuasa, iradah, berkehendak, dan ilmu, artinya mengetahui. Para ulama tidak merumuskan lebih dari itu karena 20 sifat ini sudah cukup mewakili seluruh prinsip akidah secara rasional dan tekstual. Ini bukan berarti Allah hanya memiliki 20 sifat, tapi 20 sifat ini adalah sifat dasar atau usul yang wajib diketahui dan diyakini oleh setiap mukhalaf atau orang yang sudah balik dan berakal. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani dan ma'nawiyah sama-sama menetapkan kesempurnaan Allah, tapi fungsinya yang berbeda. Sifat ma'ani adalah sifat yang melekat langsung pada zat Allah, seperti kudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup. Sifat ma'nawiyah adalah konsekuensi logis dari adanya sifat ma'ani. Misalnya, karena Allah memiliki kudrah, maka Allah disebut qadir, yaitu maha kuasa. Contohnya lain yaitu karena Allah memiliki sifat ilmu, maka Allah disebut alim, yaitu yang maha mengetahui. Mengapa keduanya ditetapkan? Karena jika hanya menetapkan ma'ani
saja tanpa maknawiyah maka tidak lengkap. Kita tahu Allah berilmu, tapi belum menetapkan bahwa dia benar-benar mengetahui. Sebaliknya, jika hanya maknawiyah tanpa ma'ani, maka tidak punya dasar menyebut Allah Maha Mengetahui, tapi tidak menetapkan bahwa dia memiliki ilmu atau itu tidak logis. Selanjutnya, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan dalil naklinya. Berikut ini adalah 20 sifat wajib Allah yang terbagi dalam 4 kelompok, lengkap dengan dalil nakli yaitu dalil Al-Quran dan dalil akli yaitu logika dan rasional. Yang pertama, sifat salbiyah. Ada 5 sifat. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan qiyamuhu binafsihi. Kita mulai dari wujud. Wujud diartikan sebagai ada. Dalil naklinya yaitu Allah adalah Tuhan yang tidak ada, Tuhan selain Dia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dalil naklinya, kalau Allah tidak ada, maka tidak ada alam semesta ini. Yang kedua yaitu qidam, artinya dahulu atau tidak berpemulaan. Dalil naklinya yaitu dialah yang maha awal dan yang akhir. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dalil aklinya yaitu jika Allah punya permulaan berarti dia makhluk dan pasti diciptakan. Yang ketiga yaitu baqa, artinya kekal. Dalil naklinya yaitu semua yang ada akan binasa kecuali wajah Tuhanmu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Dalil aklinya yaitu jika Allah tidak kekal maka tidak pantas disembah. Sifat yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadis, yaitu berbeda dengan makhluk. Sifat naklinya yaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dalil aklinya, kalau Allah sama dengan makhluknya berarti butuh dan terbatas, sedangkan Allah itu yang maha tidak terbatas. Untuk sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Dalil naklinya, Allah tidak butuh sesuatu pun. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Untuk dalil aklinya yaitu jika Allah butuh pada setempat atau makhluk maka dia lemah. Yang kedua yaitu sifat ma'ani, ada 7 sifat. Untuk melanjutkan yang nomor 5 tadi, sekarang nomor 6 yaitu qudrah, artinya berkuasa. Nakli, dalil naklinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dalil aklinya, kalau Allah tidak berkuasa, bagaimana Dia menciptakan dan mengatur? Ketujuh, yaitu iradah, artinya berkehendak. Dalil naklinya, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Dalil aklinya, kalau tidak punya kehendak, semua makhluk akan terjadi tanpa aturan. Yang kedelapan, mengetahui. Dalil nakli, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalil aklinya, mustahil Allah menciptakan tanpa tahu apa yang Dia ciptakan. 9. Hayat atau hidup. Dalil nakli, dan berakallah dan bersalah dan bertakwalah kepada yang maha hidup. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Dalil aklinya, kalau Allah mati dan tidak hidup, tidak mungkin bisa menciptakan. Ke-10 yaitu sama, artinya mendengar. Dalil aklinya, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127.
Dalil aklinya, jika Allah tidak mendengar, bagaimana dia mengetahui doa hamba? Untuk selanjutnya, yaitu basar, artinya melihat. Dalil naklinya yaitu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dalil aklinya, mustahil Allah tidak melihat apa yang terjadi di alam semesta. 12, yaitu kalam, artinya berbicara. Dalam dalil naklinya, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Dalil aklinya, kalau Allah tidak bisa berbicara, bagaimana menurunkan wahyu? Untuk sifat maknawiyah, yaitu ada 7 sifat. Yang melanjutkan dari yang ke-12, yaitu ke-13, kaunuhu qadiran, artinya Allah maha kuasa. Kaunuhu muridan, artinya Allah maha berkehendak. Kaunuhul aliman, artinya Allah maha mengetahui. 16, kaunuhu hayyan, artinya Allah maha hidup. Kaunuhu sami'an, 17, artinya Allah maha mendengar. Kaunuhu basiran, artinya Allah maha melihat. 19, kaunuhu mutakaliman, artinya Allah maha berfirman atau berbicara. Semua sifat ini adalah penguatan dari sifat ma'ani dan dalil, sama seperti ma'ani, namun dalam bentuk keadaan Allah yang aktif. Untuk sifat yang terakhir, yaitu sifat wajib Allah, yaitu kaunuhu qadiran. Nah, semua sifat ini menjadi dasar keyakinan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita bisa mengenal Allah dengan benar, bukan lewat angan-angan atau tafsiran semata, tapi lewat dalil nakli dan dalil akli yang disusun oleh para ulama kita dengan penuh kehati-hatian. Jadi, mempelajari sifat 20 ini bukan sekedar hafalan, tapi bagian dari memperkuat iman kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.